Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Chandra Dewi dari kelas S1 IF 1202 dengan NIM 103112400 Di sini saya akan mempraktekkan tugas sub CLO2 kalkulus. Ya, ini langsung aja. Diketahui nomor 1, diketahui kita dari soal itu punya fungsi f(x) sama dengan 3 min gini kali ya, 3 min x kurang dari 2. Lalu ada fungsi f(x2), x sama dengan 2. Terus ada x per 2, x lebih dari 2. Nah, di soal nomor 1 itu kita disuruh untuk mencari itu gambar dari grafik fungsi f ini. Jadi nomor 1, gambarkan grafik dari f. Nah, cara menentukan grafik dari f itu kita menentukan titik x-nya masing-masing dulu. Ada 3 fx 3 min x, ada fx2, fx x per 2. Nah, yang pertama itu fx ini yang 3 min x. Ini tulis ini x ini. Nah, ini kita pakai y sama dengan fx. Terus ini x, y. Ini kenapa y sama dengan fx? Karena kita tuh mau mencari y, titik y-nya. Udah kita masukin. Karena 3 min x itu x kurang dari 2, jadi kita tuh bisa masukin angka yang kurang dari 2. Itu ada min 2, min 1, 0, 1. Yaudah, masukin aja di min 2. Terus ini masukin substitusi ke sini. 3 dikurang x. X-nya ini min 2. Jadi min ketemu min plus. Jadi 3 tambah 2, 5. Terus x, y. X-nya berapa tadi? Min 2. Min 2,5. Terus ada min 1. Ini masukin lagi sama 3 tambah 1. Kenapa jadi tambah? Karena min ketemu min hasilnya positif, plus. Jadi 3 tambah 1 itu 4. Berarti x, y-nya berapa? X, y-nya min 1,4. Terus 0. Kenapa 0 masuk sih? 0 kan kurang dari ini 2, jadi dia masuk. 3 dikurangi 0, hasilnya 3. Jadi titiknya 0,3. Terus ada lagi 1. 3 dikurangi 1, 2. Jadi titiknya 1,2. Nah, kita udah ketemu nih titik-titik x masing-masing untuk fx sama dengan 3 min x. Sekarang kita mau cari titik-titik di yang fx 2. Ini fx dengan 2. Ini sama. Jadi kan karena x-nya tuh sama dengan 2, jadi udah langsung aja. Ini kan x sama dengan 2, berarti y-nya ya 2. Berarti titiknya berapa? 2,2. Mudah. Terus nyari yang titik fx x per 2. Kita ini aja karena kita batasin. Bagaimana? Kayak gini kali. Terus fx x per 2.
Ini X-nya berapa aja sih yang dimasukin, karena lebih dari 2 itu 2 termasuk ya. Cuman nanti kalian bisa lihat kenapa 2 termasuk. Termasuk tapi dia tidak terdefinisi nanti. Kita lihat ya kalimatnya. Nih. Terus ini X, Y. 2 bagi 2 1. Berarti titiknya 2,1. Terus berapa lagi? 4. Kenapa 3 enggak sih? Kan padahal 3 tuh lebih dari 2. Soalnya kalau 3 dimasukin nanti dia hasilnya tuh koma. Nanti kalau koma kalian bingung. Jadi mending yang bisa dibagi 2, tuh kan yang genap kan. Ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Ini aku makainya 2, 4 sama 6 nanti. 4 bagi 2, 2. Berarti titiknya 4,2. Terus 6. Ini 3, 6,3. Udah. Nah, kita kan udah ketemu nih tiap fx itu titiknya berapa aja kan. Kita tinggal bikin nih garis kartesius. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sini ada -1, -2, -3, -4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jangan lupa tanda panahnya Y. Panahnya ini X. Nah, tadi yang pertama itu yang fungsi X3 min X itu ada -2,5. Berarti di sini ya. Nih, sini. Terus ada -1,4. Nih, di sini. Terus ada 0,3. Kalau 0,3 itu di sumbu yang garis Y-nya ini. Nah, ini di sini. Terus ada 1,2. 1,2 di sini. Lalu ini langsung masukin ke yang di sini dulu nih. Yang ini nanti kan, karena dia tuh 2,2 gitu loh. Jadi biar kalian nggak bingung, langsung ke sini dulu ya. 2,1. Dia bulatannya tidak penuh karena dia tuh tidak terdefinisi. Di si 2 ini tuh sebenarnya nggak terdefinisi. Kenapa kita masukin 2? Karena biar nanti dia ada sudut lancipnya gitu. Ini 4,2. Ini di sini. Terus 6,3. Ini agak naik ya. Nah, dah. Ini tinggal di garis aja. Terus langsung ke sini. Nah, udah. Sini kasih panah. Udah deh. Nah, yang tadi fx sama dengan 2-nya itu dimasukin mana? Masukin di sini. Dia nggak ikut kena garisnya itu. X sama dengan 2. Nah, kalau yang ini untuk garis fx sama dengan 3 min X. Kalau yang ini untuk garis fx sama dengan X per 2. Udah. Jadi gambar grafiknya tuh seperti ini. Dia lancip ke situ. Dah. Lanjut kita ke nomor 2. Ini aku hapus dulu.
Ini aku tulis ulang aja, soalnya tadi tuh kayak nggak rapi gitu. 3 min X, X kurang dari 2, X sama dengan 2. Ini X per 2 lebih dari 2. Dah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada nomor 2 maksudnya yang 1B ya, yang 1B. Ini ada tentukan nilai dari limit limit X mendekati 2 dari kanan fx, lalu limit X mendekati 2 dari kiri fx dan f2. Nah, ini kalau kayak begini kita harus menentukan yang di limit kanan, limit kiri. Caranya adalah limit, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Limit X 2 dari kanan. Nah, 2 dari kanan. Kalau 2 dari kanan itu berarti pakai yang mana? Pakai yang ini. Karena 2 itu kan nggak lebih dari 2 kan. Kalau misalnya kalian pakai yang ini tidak ada sama dengannya, jadi 2-nya tuh nggak termasuk. Kalau misalnya X kurang dari 2, itu 2-nya kayak kurang dari 2 gitu. Ya, paham kan ya? Ya, gitu. Kalau misalnya nggak paham, kenapa sih ngambilnya yang 3 min X? Itu karena bentar. Malah maaf. Ada yang salah, itu harusnya bukan ngambil yang 3 min X, tapi ngambil yang ini, karena kan dia dari kanan. Karena dia dari kanan, jadi ngambilnya yang X per 2. Udah, fx masukin 2, langsung substitusi aja jadinya 1. Terus ini kita cari limit X mendekati 2 dari kiri. 2 dari kiri bukan 2 min ya, tapi dibacanya 2 dari kiri. Ini 2 dari kanan. 2 dari kiri berarti kurang dari 2, berarti dia 3 min X. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terus soal yang F2 berarti dia X sama dengan 2 ya. Jadi ya udah, fx2 sama dengan 2. Sudah deh. Ini kita sudah ketemu limit X mendekati 2 dari kanan, limit X mendekati 2 dari kiri, terus sama fx sama dengan 2. Terus kita langsung move ke soal yang 1C ya. Di soal 1C itu apakah limit X mendekati 2 dari kiri fx ada? Jawabannya ada. Limit X mendekati 2 dari kiri, apakah ada? Jawabannya ada. Kenapa ada? Karena limit kanan maupun limit kirinya itu sama. Nih, limit kanannya berapa? 1. Limit kirinya 1. Berarti dia limit X mendekati 2 dari kiri fx apakah ada? Jawabannya adalah ada. Karena kedua limit ini sama, jadi ada gitu, dan nilainya adalah 1. Tuh. Terus lanjut yang ke D. 1D tentukan nilai dari limit X mendekati 1 dari kiri. Bentar. Ini Pak hapus dulu.
tentukan limit dari limit X mendekati minus 1 dari kiri fx dan limit X mendekati minus 1 dari kanan. Nah, cara jawabnya itu sama aja sih kayak tadi. Ini langsung aja limit X mendekati min 1 dari kiri. Nih min 1 itu berarti kan kurang dari 2 ya. Berarti kita masukin yang 3 min X dan min X. Ini kita langsung masukin aja 3 dikurangi min 1. Itu min kita mau min positif plus, jadi 3 tambah 1 4. Terus limit X min 1 dari kanan. Min 1 dari kanan. Nah, ini kan karena min 1 itu berapa? Min 1 itu kurang dari 2. Berarti kita masukin yang 3 min X sama dengan 4. Lalu kita ke soal yang 1E. Apakah limit X mendekati minus 1 fx ada? Jawabannya adalah ada. Kenapa? Ada karena limit kiri maupun limit kanan itu hasilnya sama, yaitu 4. Jadi apakah limit X mendekati minus 1 fx ada? Jawabannya ada. Karena limit kanan maupun limit kiri ini hasilnya sama, yaitu 4. Jadi jawabannya ada. Tuh. Jadi yang soal nomor 1 sudah selesai. Kita move ke soal yang nomor 2. Nih, di soal nomor 2 itu ada tentukan nilai limit 3 per X kuadrat minus 4 jika tentukan nilai limit 3 per X kuadrat minus 4 jika A-nya X mendekati 2 dari kanan. Ini langsung aja ya, kita limit X mendekati 2 dari kanan. Ini masukin X kuadrat minus 4. Ini 3 per, ini 2 nya langsung dimasukin aja. 2 per 4. Ini 3. Ini sama dengan hingga. Terus yang B nya yang 2B itu X mendekati minus 2 dari kanan. Ini tadi 2 ya, bukan ini. Langsung aja, limit X mendekati minus 2 dari kanan, 3X kuadrat minus 4. 3 ini minus 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 kurang 4 sama dengan 3 per 0 sama dengan hingga. Terus yang soal yang C itu X mendekati minus 2 dari kiri. Limit X mendekati minus 2 dari kiri, 3 minus 2 kuadrat dari 4 kurangi 4, 3 per 0 sama dengan hingga. Udah, jadi jawabannya ini hingga semua. Ini kita hapus ya nomor 2. Nah, nomor 3 ya.
Di soal nomor 3 ini diketahui fx sama dengan 1 per nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan enggak dikurang x kuadrat per 2. Di titik mana saja f kontinu? Di titik mana saja f kontinu. Nah, kalau kayak soal seperti ini itu bisa dicari seperti ini. Nah, ini tuh sama aja ada 2 gitu kan. Ininya ada 2. Jadi kalau misalnya ini kita cari yang 1 per mutlak x tambah 1. Karena nilai mutlak itu tidak akan pernah negatif dan tidak akan pernah menjadi 0, maka nilai mutlaknya itu selalu ditambah 1. Kayak misalnya ini mutlak x tambah 1 lebih dari sama dengan 1. Oleh karena itu fungsi dari 1 per mutlak x tambah 1 itu terdefinisi dan kontinu untuk semua x elemen bilangan real. Karena nilai mutlak itu nggak pernah negatif ya. Nilai mutlak itu selalu positif. Terus yang kedua ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua tuh ini x min x kuadrat per 2. Karena ini adalah fungsi polinomial yang kontinu untuk semua x elemen bilangan real termasuk di x sama dengan 0. Jadi kayak fungsi polinomial itu ada x kuadrat terus min x kuadrat per 2. Jadi ini kontinu ya. Kontinu. Terus udah kita gabungin keduanya. Ini anggap aja sih ini gx, ini hx gitu. Terus yang ketiga kita gabungin fx sama dengan 1 per mutlak x tambah 1 minus x kuadrat per 2. Nah, karena ini kedua gabungan fungsi, jika kedua fungsi gx sama dengan hx itu kontinu, maka penjumlahan atau pengurangan keduanya juga kontinu. Jadi nilai ini kontinu untuk semua x elemen bilangan real. Udah. Jadi di titik mana saja f kontinu di semua titik yang x merupakan bilangan real. Udah, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.